Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian atau ibin yang berbahagia, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian rutin kita yang pada hari ini sebagai tuan rumah Ibu Astuti. Perkenanlah kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Sahibul Bait atau Sahibul Hajat, kemudian sambutan dari Bapak Ketua Jamaah, dilanjutkan dengan tausiah, kemudian lain-lain nanti akan diisi oleh laporan dan lain-lain, dan penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian atau ibid yang berbahagia, untuk mengawali pembukaan pada pengajian pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid Nurul Iman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit apapun. Tidak lupa juga sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini mewakili ibu saya, Ibu Astuti, selaku tuan rumah, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah pengajian At-Thayyibin yang telah menyempatkan diri untuk hadir di pagi hari ini di Masjid Nurul Iman. Dan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyelenggarakan pengajian di pagi hari ini. Kemudian yang kedua, mengingat beberapa tahun yang lalu saya pribadi pernah meminta doa Bapak Ibu untuk kelancaran studi S2 saya, dan juga mendoakan untuk segera mendapatkan jodoh. Alhamdulillah kedua doa tersebut tahun ini sudah dikabulkan. Alhamdulillah Bu Astuti sekarang sudah punya anak perempuan baru. Yang mbaknya yang baju hitam di pojokan itu. Ini saya kenalkan, namanya Rosita Ayudina Jayanto. Alhamdulillah dapat orang Magelang Bapak Ibu. Mohon doanya, semoga pernikahan kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai maut memisahkan. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan kali ini, di tahun ini bertepatan dengan 1 tahun meninggalnya almarhumah ibu dan juga nenek kami, Ibu Adminiwati binti Atmonadi. Kami mohon doa untuk beliau
supaya amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin. Kemudian yang terakhir, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan pengajian kali ini terdapat kekurangan dalam menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kelonggaran sehingga pada pagi hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman dalam keadaan sehat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita tunggu-tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir. Yang terhormat Pak Ustadz Lukman Hakim, Ibu Hajah Astuti sebagai Sohibul Haib, Sohibul Bait, Bapak Ibu sekalian jamaah thayyibin yang berbahagia. Terima kasih atas kerawuan Bapak Ibu sekalian, atas undangan Bu Astuti hari ini pengajian rutin Minggu Kliwonan. Oke. Yang kedua, terima kasih pada Bu Astuti yang sudah menyiapkan tempat dan ubur rampenya yang sedemikian lengkap nih Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, mengalir yang deras, dan Ibu Astuti dan keluarga selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa informasi dan permohonan. Yang pertama tentang informasi kaitannya dengan rencana mabit mobat nih. Pak Haji Marto sudah survei tempat. Tempatnya di Wijaya 2 kalau nggak salah. Di Hotel Wijaya 2 itu di Kaliurang. Per orangnya itu bayar 125.000. Sudah dapat makan 2 kali dan sarapan kalau nggak salah gitu. Satu kamarnya untuk 4 orang. Saya belum sempat ke sana suruh survei karena nanti mikirnya masih setelah Idul Kurban lah kita mungkin bisa agendakan. Ini informasi yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita ada Hari Raya Idul Adha. Niki nek teng Jawa niki mboten krasa. Tapi kalau di luar Jawa ini Pak Hamdan ya, luar biasa, lebih besar perayaannya dibandingkan Idul Fitri. Gitu Pak. Jadi di luar Jawa seperti itu. Tapi di sini enggak ada orang nyiapkan kue. Gitu. Cuman hari motong di sini. Nah, berkaitan dengan itu nanti mohon Pak Ustadz untuk memberikan ilmunya tentang korban. Termasuk bagaimana hukumnya motong kuku dan rambut menjelang hari korban. Panjenengan nek ndelokke kula wis jenggote putih kabeh, niki ajeng kula cukur, ini mau motong nih. Nanti hukumnya seperti apa biar dipertegas Pak Ustadz. Nggih. Lain-lain nanti kita bahas di acara lain-lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena tempat ini adalah masjid dan
zuhur itu nanti jam 11.45, maka sebelum adzan zuhur kita sudah selesaikan acara kita di hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengajian Jamaah Haji At-Thayyibin, yaitu Bapak Haji Karno Anggoro, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Sohibul Hajat wa Sohibul Snack dan perlengkapannya. Saya ngendikane Pak Ketua pepaan nih. Izin menika Ibu Hajah Astuti dan keluarga beserta Bapak Ibu hadirin semuanya, jamaah pengajian At-Thayyibin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat, semangat. Buah sirsat, buah tomat. Bapak Ibu semua sehat dan bersemangat. Beli anggur di toko Kurnia Buah. Mari kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Wah, hari ini buah-buahan. Cocok ya. Buah-buahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Artinya kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jangankan nikmat Allah yang ada di jagat raya alam semesta ini, nikmat yang ada di tubuh kita pun kita tidak bisa menghitungnya. Jenengan nopo saged ngitung rambute dhewe Bapak Ibu? Rung tau dijajal nggih. Kok nek kira-kira dugi dalem, kira-kira kober tur kurang gawean. Ono acara ngitung rambut. Tidak akan bisa. Apalagi nikmat Allah yang lain. Belum lagi kalau kita bicara jebul awake dhewe menika dihubungkan seperti kabel-kabel yang ada di dalam tubuh kita. Jumlahnya jutaan, malah jari miliaran. Kabel-kabel saraf-saraf kita.
Mila wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kita lahir tidak membawa apapun, wudhu, sehelai benang pun tidak. Sakniki pun kaparingan nikmat ingkang kados ngaten menika. Duwe omah wae ora mung siji. Nggih, contone jejer kula karo jejere meneh. Nggih, duwe kendaraan ora mung siji. Punya rezeki yang banyak. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bu Astuti tambah putra. Nggih. Putra mantu yaitu Mbak Rosita, suaminya Mas Aji. Baleni. Yang tadi sudah dikenalkan oleh suaminya, ngoten lho. Karepe konsepe ngono kuwi. Istrinya Mas Haji yang tadi sudah dikenalkan. Yeah. Ini juga nikmat. Mau tak takoni kita wis badhe warung Mas. Nyuwun dongane Pak. Ya nanti akan bertambah lagi rezekinya. Sepulang haji Bapak Ibu sudah mendapatkan kenikmatan, sudah mendapatkan rezeki yang banyak. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kula mbarep nggih pun ketompo nyambut gawe. Tenggene Pak Supriyadi. Ketompo dadi pegawai UGM. Iya. Yang nomor 1 yang baru saja wisuda. Kemarin ikut daftar, alhamdulillah ketompo. Maka orang yang mendapatkan nikmat ini, Allah memerintahkan supaya bersyukur. Allah mengingatkan supaya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kalian mau bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian semuanya. Ayat ini kalau dalam tata bahasa Arab memakai kalimatut takkid Bapak Ibu. Kalimat yang sangat ditekankan dengan kalimat takkid la. La itu artinya sungguh, lain sungguh. Jikalau syakartum kalian semua bersyukur, pakai la lagi, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian semuanya. Ya, jadi la pendek dengan la panjang di dalam bahasa Arab itu beda banget artinya. La pendek itu artinya sungguh, pasti, tenin, ya, basa Jawa nih. La panjang itu artinya la nafiyah, artinya tidak. Ya, mulane cendak dawa tenggen bahasa Arab niku penting. Mat atau panjang pendek ketika kita ngaji itu penting. Sebab bahasa Arab itu mengenal panjang pendek. Nek nggone dhewe rak tidak mempengaruhi arti panjang pendek menika. Saya mau makan. Kalian saya mau makan. Padha to nggih artine. Sampun. Iya. Sampun kae sampun. Lah niku karo emoh ngoten wong bedane nek didawakke iki sok rada mangkel nyauri. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa panjang pendek tidak pengaruh, tapi bahasa Arab pengaruh.
Mulane nek sing ngucapke bener, maknanya menjadi bener. La ilaha illallah. Lanya panjang. Sehingga la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena lanya dibaca panjang, lanya menjadi la nafiyah, tidak ada. Nek le maca ora dawa, mung cendak la ilaha illallah, jadi beda banget. Sungguh ada Tuhan selain Allah. Nah, ngalor karo ngidul jadi beda, padahal sing bener la ilaha illallah. Nah, mulane cendak dawa menika penting. Mulane nek ajar Quran kudu digurokke niku perlune awake dhewe ben ngertos bagaimana membunyikan hurufnya, bagaimana panjang pendeknya dan lain-lain. Ini tadi Allah memerintahkan la in syakartum la azidannakum. Sungguh jikalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Oh, niki berarti Allah menekankan, Allah memberikan jaminan dengan penekanan. Sungguh jikalau kalian bersyukur, jangan khawatir, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian semuanya. Niko, awake dhewe bersyukur, tambahi nikmate karo Gusti Allah. Bagaimana bersyukur itu? Memanfaatkan semua nikmat pemberian Allah dengan baik, dengan benar pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya nikmat menika pada sisi yang lain kan juga merupakan ujian bagi kita, Bapak Ibu. Awake dhewe diparingi nikmat sehat, diparingi nikmat umur, menika kenikmatan. Tapi pada sisi yang lain ujian. Karena dengan umur dan kesehatan menika rak awake dhewe ya beresiko tambah dosane ta ya. Nggih. Isih urip, sehat, ini beresiko tambah dosane. Ya, walaupun juga berkesempatan tambah ganjarane. Ning godane kuwi lebih banyak pengaruh kepada perbuatan dosa kita. Nah, menika dados mensyukuri nikmat Allah itu memanfaatkan semua potensi yang ada pada diri kita. Awake dhewe niku diparingi potensi menapa to? Diparingi potensi umur, urip, diberi nikmat sehat, diberi nikmat rezeki, punya uang, punya aset, punya properti, diberi nikmat kesempatan, punya jabatan, punya kekuasaan. Menika dimanfaatkan litaqarruban ilallah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Punya kekuasaan menika, wah luar biasa manfaatnya. Litaqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Polisi wanita itu boleh berjilbab karena Jenderal Sutarman ketika itu membolehkan nggih Pak Ketua. Nggih. Jadi gampang, ini perintah pimpinan kok ya. Polisi wanita silahkan yang mau berjilbab. Nggih. Nek sing usul kula ya, rung karuan kanggo. Tapi karena Pak Kapolri laksanakan. Nggih. Nah, menika bersyukur kepada Allah karena kesempatan, kedudukan yang kita dapatkan. Pun panjenengan sedaya mempunyai posisi masing-masing di tempat kerja, di masyarakat. Manfaatkan. Kalau kita bisa benar-benar bersyukur, menika Allah
akan mengganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Walaupun ketika kita melakukan awake dhewe ra entuk ngarep-arep balekan nggih. Awake dhewe sedekah kok ngarep-arep balekan iki Gusti Allah le ngijoli kira-kira kapan ya. Kan enggak boleh, awake dhewe kudu ikhlas. Ikhlas nggih pun cul ngoten nggih. Aku sedekah, cul wis. Ya udah selesai. Urusan kita selesai. Pun Gusti Allah saya ngarep ngijoli kapan pun terserah Allah. Ya, mulane teman saya yang sudah mencapai level sedekah menika cerita, wah Pak aku ki nek sedekah kok malah rumah saku Gusti Allah ngijoli luwih akeh ya. Ngaten menika. Sehingga dia kalau ada apapun pelariannya sedekah Bapak Ibu. Anake panas sedekah. Anake ujian sedekah. Anake ulang tahun sedekah. Anake ketemu nyambut gawe sedekah. Begitu. Ya pun gampang banget. Karena dia betul-betul tenang kan lho. Bar niku wah bar kuwi kok rumah saku ijole luwih akeh ya Pak ya. Rezekiku kok terus wae. Nah, ya memang Allah sudah menjamin kepada kita. Allah menika sampun jamin saestu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti sebutir biji. Biji padi sebutir nika ditanam ambatat sab'a sanabila, tumbuh menjadi 7 cabang. Nggih, pari nika rak ramung sakler ngoten to nggih Bapak Ibu. Mesti ana pirang-pirang cawang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap cabangnya tumbuh biji padinya 100. Nek arep dihitung secara matematis saka 1 biji menjadi 700. Itulah perumpamaan infak dan sedekah kita yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Kalau maknanya ijole tanpa wates, tidak akan ada batasnya. Awake dhewe sedaya sampun merasakan nikmat Allah ingkang luar biasa. Maka Allah mengingatkan, inna a'tainakal kausar. Sungguh aku telah memberikan kepada kalian kenikmatan yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah sholat. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Nah, menika perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila mangke Bapak Ibu akan melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha nanti. Hukumnya disepakati oleh para ulama menika sunnah, tetapi tidak sunnah biasa, tetapi sunnah muakkadah. Sangat ditekankan. Buktine napa Pak Lukman nek sunnah muakkadah, ora mung sunnah biasa. Nabi ngendika, man wajada sa'atan falam yudhi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki, falam yudhi, kok ora gelem kurban, fala yakrobanna musallana, mbok wis rasa salat wae. Menika yang dijadikan dasar
oleh para ulama kalau berkorban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nek duwe rezeki perlokke. Tapi ini bukan larangan untuk sholat Bapak Ibu. Ini hanya sindiran, peringatan keras dari Nabi. Sholate sregep duwe duit kok ora gelem korban. Mbok wis rasah sholat wae. Nah, maksudnya sholat itu kan mestinya mengasah religiusitas kita, meningkatkan iman dan takwa kita. Orang yang beriman ketika ada perintah wanhar, sembelihlah korban, itu kan mestinya sikapnya sami'na wa ata'na, siap laksanakan. Gitu. Tapi kok ini sholatmu kok enggak meningkatkan ketaatanmu kepada Allah. Kinten-kinten ngaten menika maknanipun. Jadi ini adalah peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimaknai oleh para ulama. Oh, korban itu sunnah muakkadah yang berkecukupan hendaknya menyempatkan dirinya untuk berkorban. Insya Allah termasuk kula panjenengan sedaya. Itu adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bahasanya saja Allah memakai istilah kurban. Kurban dalam rangka takorub. Takorub niku rak nyedak to nggih. Mendekat kepada Allah. Dua kata ini korban dan takorub menika asal katanya sama. Kata dasarnya sama dari kata koroba, yuqorribu, kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Takorub menika mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu bentuk pendekatannya, cara kita PDKT kepada Allah menika adalah dengan cara kurban, berkorban. Seperti Nabi Ibrahim berkorban, melaksanakan perintah Allah, ditaati. Pisanan sing kon beleh anake. Allah memberikan perintah kepada Ibrahim. Qala ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka. Le aku ki diperintah karo Gusti Allah supaya aku menyembelihmu, ngaten. Sing kon beleh malah anake. Tapi karena keimanan dan ketakwaan, Ibrahim siap laksanakan. Ismail pun ternyata enggak kalah hebat. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada ayahanda. Wah, elok to ngene iki. Bapak anak padha eloke menika. Wis ora nganggo ora nganggo kosik, ora nganggo mengko, laksanakan. Karena apa? Karena ketaatannya kepada Allah. Karena dua-duanya ikhlas, maka wafadainahu bidzibhin azim. Allah mengganti Ismail itu dengan seekor sembelian yang besar. Jadi Ibrahim, Ismail bersyukur kepada Allah, mula terus takwanya luar biasa. Allah memberi perintah bahkan supaya Ismail disembelih. Sami'na wa ata'na, siap laksanakan. Maka kemudian Allah memberikan balasan yang luar biasa. Ismail tidak jadi dikorbankan, tidak jadi disembelih, tetapi Allah mengganti dengan seekor sembelihan yang besar. Keikhlasan Bapak Ibu, ketaatan Bapak Ibu, pasti Allah nanti akan mengganti ya dengan nikmat yang lebih besar. Maka tadi Allah mengingatkan,
Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Ya, tunjukkan ketakwaanmu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kurban ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Awake dhewe wis ngerti maknane ya. Kurban itu mengorbankan apa yang kita punya. Kalau kita mau berkorban pun fokus kasih di jalan Allah. Nggih, umpamane korban arep melu korban sapi. Teng puluh dadi pinten Pak Karno satu orangnya? Oh, 3.400.000. Nggih, 3.400.000 pun bismillah. Pasrahke panitia. 3.400.000 pun fokus. Kok nek tergoda dengan yang lain, wah 3.400.000 kuwi iso dadi pit sing lumayan. Isih elek nek pit ya. Nek HP wis lumayan menika. Tukoke HP lumayan. Nek pit ya sedengan. Nah, itu kita fokus ini bismillah, ini untuk jalan Allah. Keke. Nggih. Dicaoske dateng panitia titip ngaten. Nah menika dados beruntung kita itu ada panitia yang membantu untuk menyembelih dan mengelola kurban kita. Donge ora ana perintah ning nggon agama nggih kurbane ora kaya zakat. Nek zakat kan ada amil zakat nggih Pak Hamdan. Kalau kurban kan enggak ada amil kurban. Lah panitia menika karena kreativitas umat Islam terus gawe panitia. Rak kudune jenengan beleh dhewe, ngedum dhewe, ngelola dhewe nggih. Ane ora mungkin sing ngoten niku. Nggih. Pasrahke wae panitia. Panitia nanti akan mengelola menika nggih. Pengalamannya beliau ini wanangane korban mbok sapi songo esuk tekan duhur rampung kok nggih. Pun sak ngedume nggih. Sak ngedume rampung. Diterke lho. Ora dihalu-halu monggo dipendet mboten. Langsung ya dari rumah ke rumah jan dimulyakake tenan niku sing nampa niku ya. Dimulyakake tenan ora kok nggawa kupon ngantri ngoten. Dimulyakake diterke kok dicaoske monggo. Menika bagian panjenengan tempat beliau ini bagus nggih. Nah, di tempat lain juga begitu. Tentunya panitia berusaha melayani sebaik mungkin. Ning menika sampun luar biasa. Padahal mestinya itu adalah kewajiban dari sohibul kurban. Sohibul kurban rak kudune sing ngragati menika to nggih pengelolaan, penyembelihan, pengelolaan, pembagian niku to nggih. Karena sudah titip wong ora ana kok amil kurban. Panitia niku kreativitas umat Islam iki nggo mbantu sedulure kok. Nggih. Kok panitia kok luar biasa, sudah begitu wis napa-napa dicukupi ngaten. Ya kadang-kadang yang kurban sudah tidak diminta biaya operasional lagi nggih. Atau kalau ada biaya operasional memang itu kewajibannya dari sohibul kurban. Nah, mila kita terbantu karena di tempat kita menika ada kreativitas dari umat Islam menika nggawe panitia. Nggih. Di masjid-masjid itu nggawe panitia kurban. Nah, kantun sak menika sohibul kurban menika fokus untuk kurbannya nanti. Wow Pak Karno menyebut misalnya sohibul kurban itu tidak boleh memotong kuku dan rambut. Fix menika betul. Menika salah satu ajarannya bahwa sohibul kurban itu dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, maksudnya sudah masuk
tanggal 1 Dzulhijjah dan kalian sudah niat berkurban, maka hendaklah shahibul kurban membiarkan, artinya tidak memotong rambut dan kukunya. Nek pun niat menika dianjurkan tidak memotong rambut dan kukunya. Tetapi menika hukumnya adalah sunnah. Nggih. Artinya umpamane terpaksanya memotong kuku dan rambut nggih mboten napa-napa. Jangan sampai nanti sudah titip ke panitia terus datang lagi, panitia saya batal berkorban ya karena saya tadi motong kuku. Enggak, kok dijaluk meneh lah kula wau cukur. Enggak. Itu adalah anjuran ya, kalau kita mau berkorban sempurnakan ya dengan cara kita menjaga kuku dan rambut kita tidak kita potong. Artinya itu adalah ujian ketakwaan kita. Ujian ketakwaan. Padahal wong ikhram kok nggak boleh pakai pakaian berjahit, kok nggak boleh pakai wangi-wangian. Itu korelasinya apa toh Pak? Kalau itu sudah mengenai keimanan dan ketakwaan, kita sudah tidak menanyakan argumentasi, sudah tidak menanyakan korelasi, tapi bismillah, sami'na wa ata'na, derek tuntunan. Ya memang begini tuntunannya. Kita pendekatan keimanan ketakwaan kita pun derek, saya ikut apa yang dituntunkan. Sekaligus kurban menika di samping dimensi keimanan dan ketakwaan juga mempunyai dimensi sosial. Kabeh ngibadah di dalam agama Islam itu ada dimensi sosialnya, ada efek sosialnya. Jadi sholat umpamane inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan jahat. Itu adalah salah satu misi sholat untuk mencegah perilaku jahat. Berarti dimensi sosialnya dari orang yang sholat itu dia tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Haji kok kon mabrur, mabrurun dari kata birrun, baik, kok kon dadi wong apik. Nah, berarti ada dimensi sosialnya. Haji itu akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Kurban jelas banget, dari apa yang kita kurbankan itu akan memberikan kemanfaatan sosial kepada orang lain. Oh, ternyata ada juga saudara-saudara kita yang sangat bersyukur ketika menerima pembagian daging kurban. Itu menjadi kegembiraan di dalam hidupnya. Oh, berarti ketakwaannya Bapak Ibu ngestokke dawuh kurban itu punya efek sosial, menggembirakan saudara-saudara kita. Oh, nek ngono cocok. Wong Islam iki wong kon dadi wong sing sarwa apik. Lah jare Kanjeng Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu yang bermanfaat bagi orang lain. Agama Islam itu karepe awake dhewe menika kon dadi wong sing manfaat. Ya, dados tiyang ingkang sae ora tidak menjadi beban orang lain, tidak menjadi beban sosial, tidak menjadi beban masyarakat. Beban itu nggih mboten namung dalam arti materi. Kadang-kadang seseorang itu pinter, iya, juga kecukupan, tetapi menjadi masalah di masyarakatnya. Pun macam-macam nek ngene niku awake dhewe do duwe pengalaman di tempat kita masing-masing. Nah, agama memerintahkan kita bermanfaatlah untuk orang lain. Salah satunya dengan kurban yang nanti akan dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan menjadi ibadah yang maqbulah, ibadah yang diterima,
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian pengajian kita kali ini. Selamat kepada Bu Astuti yang punya putra mantu, selamat kepada manten baru Mas Haji dan Mbak Rosita. Mudah-mudahan diberikan kehidupan yang membahagiakan lahir dan batin. Allah menyebutnya di Al-Quran dengan samawah, sakinah, mawadah, warahmah. Nabi melukiskan dengan indah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan Mas Aji dan Mbak Rosita bisa menciptakan surga di dalam kehidupannya, bukan saja untuk berdua, tapi juga untuk ibunda, orang tua berdua, dan anak-anak, dan semuanya. Kemudian kita juga akan berdoa untuk ibunda Bu Astuti yang sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala 1 tahun yang lalu. Injih menika Ibu Atminiwati binti Atmonadi. Mudah-mudahan doanya Bapak Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Mas Haji juga mengucapkan terima kasih, dulu didoakan S2-nya lancar. Alhamdulillah wis lulus. Didoakan dan untuk jodoh wis entuk. Dari yang rawuh ini insya Allah pasti ada yang hatinya betul-betul bersih dan ikhlas. Itulah yang menjadi wasilah terkabulnya doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wahdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat, nikmat, berkah kepada semua yang hadir pada majelis ini ya Allah, dan kepada keluarga besar pengajian At-Thayyibin semuanya. Anugerahkanlah kepada kami ini umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna lahir batin dan barokah, rizki yang banyak, berkah, halalan thayyibah, hidup kami yang bahagia lahir batin, fit dunya hatal akhirah. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata wal maghfirata ila jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, khususon ila ruhiha Ibu Atminiwati binti Atmonadi. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu pengajian kita, mudah-mudahan mendapatkan
pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.